Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama se-Jawa Timur, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita mengucap rasa syukur atas nikmat tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, khususnya nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan ini, pemirsa, ada satu peristiwa yang amat istimewa, yakni peristiwa turunnya Al-Quran atau disebut dengan Nuzulul Quran. Biasanya peristiwa ini diperingati di tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran adalah momen kembalinya kita kepada Al-Quran. Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, petunjuk, dan tuntunan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Al-Quran jangan dijadikan pajangan dan tontonan di rumah kita. Jangan hanya setahun sekali kita membaca Al-Quran tatkala Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, momen nuzulul Quran ini, pemirsa, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan cara bagaimana, pemirsa? Dengan cara istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih pada bulan Ramadan, segala amal dan ibadah dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan Al-Quran ada 5, yakni pertama, memperoleh pedoman hidup dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh manusia agar mereka bisa mengetahui dan dapat membedakan perkara yang baik dan yang buruk, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua yakni memperoleh pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun," yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan dengan 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis di atas menjelaskan
jauh berlipat ganda lagi saat kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, lebih bertepatan dengan peringatan nuzul Quran. Keutamaan yang ketiga yakni sebaik-baiknya ibadah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadah ummati qiraatul Quran. Yang artinya Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya ibadah umat adalah membaca Al-Quran. Keutamaan keempat yakni memberikan syafaat pada hari kiamat. Pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat bagi umat muslim yang membacanya. Keutamaan yang kelima yakni menenteramkan jiwa dan pikiran. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat serta malaikat akan menaunginya dan mereka akan diingat di sisi Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, marilah kita berjibaku untuk menjadikan rumah-rumah kita disinari dengan bacaan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam langkah kita sehari-hari. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita untuk istiqomah membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilainya, serta menjadikan kita tergolong ahli Al-Quran yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.